Halo, perkenalkan nama aku Laurencia Prasasti Yulilia Putri. Jumpa lagi sama aku di video aku kali ini. Aku akan memahami peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran untuk mata kuliah psikologi umum. Memahami peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Tujuan dari pendidikan itu apa sih? Tujuannya adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok dan usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Masalah pendidikan adalah suatu masalah yang menyangkut kehidupan bersama, baik kehidupan di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena merupakan suatu kegiatan yang menentukan bagi kehidupan manusia dan kebudayaannya. Salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah guru. Untuk itu, maka seorang guru perlu memiliki pengalaman dan pengalaman yang luas, lengkap, yang dapat dijadikan sebagai metode dan sarana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Iris Fekali mengatakan, para pendidik yang peka menyadari bahwa kumpulan pengetahuan dan pengalaman manusia bukanlah satu-satunya ramuan untuk mengasuh anak-anak. Dalam tugas mereka, harus pula tercangkup suatu pemahaman akan faktor-faktor dalam hubungan antar pribadi. Di dalam faktor psikologis, sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar antara lain inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik agar dapat mengendalikan dan mengatur belajar secara agar berlangsung efektif, terarah, dan optimal. Psikologi adalah sesuatu yang sangat esensial dalam dunia pendidikan. Ini menjadi hal yang penting karena dalam menyambut era globalisasi pendidikan sangat berperan penting dan menjadi salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Sumadi Suryabroto menyatakan bahwa inti persoalan psikologi pendidikan terletak pada anak didik, sebab pendidikan adalah perlakuan terhadap anak didik yang secara psikologis perlakuan tersebut harus selaras dan dengan keadaan anak didik. Dengan demikian, persoalan psikologis yang berperan dalam proses pendidikan dapat terjawab apabila pendidik dapat memberikan bantuan kepada peserta didik agar berkembang secara wajar melalui bimbingan dan konseling, pemberian bahan pelajaran yang berstruktur dan berkualitas. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi ditinjau dari segi ilmu bahasa. Berasal dari 2 kata, yaitu kata Yunani psyche yang berarti Jawa dan perkataan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat ilmu jiwa 10
Dan karena istilah ilmu jiwa masih kurang jelas pengertiannya, maka psikologi masih diberikan definisi yang berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan arah, minat, dan aliran-aliran pada saat itu. Sehingga terkadang psikologi didefinisikan dalam hubungannya dengan disiplin ilmu biologi, sosiologi, atau bahkan dengan disiplin ilmu filsafat. Psikologi sistematik yang berawal sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Plato dan berisi renungan-renungan yang teratur secara rasional. Psikologi ilmiah yang bermula menjelang akhir abad ke-19 dan mengandung simpulan-simpulan secara faktual yang bisa didefinisikan dan merupakan suatu satuan ilmu tersendiri. Di zaman Yunani, para filsafat mencoba mempelajari jiwa. Plato, seorang filsafat Yunani pertama yang mulai mendefinisikan tentang jiwa. Bagi Plato, apa yang tampak dalam dunia hanyalah bayangan dari sebuah dunia yang nyata dan tak berubah, dan ia menyebut dunia itu dengan ide atau jiwa. Pengertian Plato tentang jiwa yang adalah kekal ini mendapat perlawanan dari muridnya Aristoteles mengemukakan kritik yang tajam atas Plato tentang ide-ide. Bagi Aristoteles, jiwa bukanlah melainkan fungsi mengingat, sehingga psikologi bagi Aristoteles adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan, dan jiwa juga adalah unsur kehidupan. Aristoteles membagi jiwa dalam 3 macam, yaitu yang pertama, anima vegetatif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk makan, minum, dan berkembang biak. Yang kedua, anima sensitif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada kalangan hewan yang di samping mempunyai kemampuan seperti anima vegetatif, juga mempunyai kemampuan berpindah tempat, mempunyai nafsu, dan dapat mengamati hal-hal yang terdapat pada anima vegetatif. Yang ketiga, anima intelektiva, jiwa yang terdapat pada manusia selain mempunyai kemampuan-kemampuan seperti yang terdapat pada anima sensitif, juga memiliki kemampuan lain, yaitu kemampuan berpikir dan berkemauan. Pada masa ini, psikologi masih didefinisikan berdasarkan kepada kegunaannya. Karena beragamnya pandangan ini, maka dalam era yang lebih modern, para ahli cenderung mencari titik temu. Pada tahun 1897 di Leipzig, Wilhelm untuk pertama kali mengajukan gagasan untuk memisahkan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Objek studi dari psikologi lebih diarahkan bukan kepada konsep-konsep abstrak, melainkan lebih pada tingkah laku yang bisa dipelajari secara objektif. Dari pengertian secara etimologi,
Dan dari beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari secara menyeluruh, komprehensif, dan kritis secara sikap, tingkah laku, dan aktivitas-aktivitas manusia, di mana sifat tingkah laku dan aktivitas-aktivitas tersebut merupakan manifestasi dari hidup kejiwaan. Kajian psikologi pendidikan dalam kajian psikologi ini, penulis akan memberikan batasan dan klarifikasi pengertian dasar psikologi dalam artikel ini. Dari etimologi di atas yang telah dibahas penulis, jelas bahwa psikologi menyangkut dengan persoalan jiwa dan aktivitas-aktivitas kejiwaan seseorang dalam hubungannya dengan pendidikan sebagai sebuah proses interaksi dalam pengembangan individu. Kajian biologis. Pada dasarnya, peristiwa psikologis berkaitan dengan aktivitas otak dan sistem saraf. Otak manusia memiliki lebih dari 10 miliar sel saraf dan jumlah interkoneksi yang hampir tidak terbatas. Yang kedua, kajian perilaku. Dengan pendekatan, perilaku dapat dipelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak dan sistem sarafnya. Introspeksi terhadap perilaku memiliki kualitas tersendiri yang membedakannya dari observasi dalam bidang ilmu pengetahuan lain. Yang ketiga, kajian kognitif. Kajian kognitif merupakan reaksi terhadap behaviorisme. Penelitian kajian kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa hanya dengan mempelajari proses mental secara objektif, maka manusia dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang apa yang dilakukan oleh seseorang, menggunakan analog antara pikiran dan komputer. Yang keempat, kajian psikoanalitik. Konsep psikoanalitik tentang perilaku manusia dikembangkan oleh Sigmund Freud. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar. Dalam masa perkembangan kejiwaan, seorang anak membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain, dan yang paling berperan adalah kedua orang tuanya. Orang tuanya yang bertanggung jawab penuh dalam perkembangan psikologi dan eksistensi anaknya. Posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal, yang mutlak ada dan harus diperhatikan secara khusus, karena ujung tombak akan setiap kebijakan keputusan yang akan diambil suatu pribadi atau instansi akhirnya harus ditentukan kembali kepada tingkat tinggi rendahnya pengetahuan yang telah diperoleh seseorang, dan juga kepada para pendidik, di mana para pendidik dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi mutu pendidikan. Koron Rosyadi mengatakan, dengan demikian ada hubungan fungsional antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Dan hal ini merupakan hubungan kemesraan antara dunia pendidikan dengan pembangunan, di mana keduanya saling mengisi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dinyatakan bahwa keberhasilan kita membangun republik ini tergantung pada kualitas para pelaksana atau
aktor-aktor yang membangun, di mana para pelaksana atau aktor-aktor pembangun akan terlahir melalui proses pematangan yang cukup lama dari rahim dunia pendidikan sebagai pabrik. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.